Maka dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaati asy'ariyati ada istilah nafyul kumum. Kita harus menepis berbilangnya Allah di dalam al-kam, berbilangnya Allah fid-dzat. Kam fid-dzat ada dua, al-muttasil wal munfasil. Kam yang berbilang di dalam zat Allah, berbilang yang muttasil fid-dzat, maksudnya di dalam zatnya, atau berbilang di luar zatnya. Ini sedikit pelik, akan tapi kalau sudah paham tidak. Jadi begini, tidak boleh orang mengatakan Allah itu berbilang, biarpun kita menyebut satu, tapi di dalam diri Allah terdiri dari Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan itu, lalu bersatu menjadi satu kesatuan Tuhan. Enggak boleh. Allah maha tunggal dalam zatnya, enggak berbilang. Enggak ada Tuhan ini, Tuhan itu lalu menjadi dalam satu. Tiga di dalam satu enggak ada. Seperti keyakinan agama lain. Tiga tapi satu enggak ada. Tiga ya tiga, satu-satu. Maka kalau ada orang meyakini Allah maha tunggal tapi terdiri dari, terdiri dari ini ada unsur yang bisa dibelah-belah. Setiap unsur yang terpisah nanti akan ditanya, pantaskah dia jadi Tuhan? Pantas. Unsur satu lagi, pantaslah dia jadi Tuhan? Pantas. Unsur yang ketiga, pantaskah jadi Tuhan? Pantas. Berarti Tuhan berbilang dong, belum bertauhid. Atau dia mengatakan, oh enggak, di saat terpisah-pisah nggak bisa jadi Tuhan. Di saat sendiri, unsur A, unsur B, unsur C terpisah, tidak bisa jadi. A terpisah tidak jadi Tuhan, belum jadi Tuhan. B terpisah belum jadi Tuhan. C terpisah belum jadi Tuhan. Di saat digabungkan jadi Tuhan, ini juga bertentangan dengan akal. Kenapa? Di saat sendiri tidak jadi Tuhan, di saat berkumpul pun juga tidak akan jadi Tuhan. Maka wajib meyakini zat Allah maha tunggal satu, tidak ada dua, dan tidak terbagi dan tidak terdiri dari. Yang kedua adalah kita harus menafikan zat yang menyerupai zat Allah. Ini munfasil, terpisah. Misalnya ada Tuhan Allah, tapi ada Tuhan lagi. Nah ini adalah dibahas, kalau Tuhan dua bagaimana nanti? Siapa yang mematikan ini? Yang satu ingin mematikan, yang satu ingin menghidupkan. Bisa ribut itu Tuhan. Nggak mungkin Tuhan dua. Jadi ditiadakan. Tidak ada selain Allah, ada Tuhan lagi. Nggak ada. Kalau masih meyakini, maka belum beriman. Menyekutukan Allah masih. Ini dalam zat. Sifat juga demikian. Ada meyakini sifat Allah, kudrah misalnya, itu harus kita yakini. Jadi nafyul kam fit sifah, menafikan berbilangnya sifat Allah itu adalah bukan sifat Allah kudrat iradat ini dua sifat lalu berbilang nggak boleh, bukan. Misalnya kudrah Allah, jika dikatakan Allah punya kudrah, maka kudrah Allah hanya satu, tunggal, bukan berbilang. Di dalam zat Allah, Allah maksudnya Allah, pada Allah, Allah mempunyai sifat, bukan istilah di dalam zat Allah, di dalam, maksudnya zat Allah, Allah mempunyai sifat. Kudrah hanya satu. Tidak boleh Allah punya kudrah dua. Kalau kudrah dua, kudrah mana yang menghidupkanmu hari ini? Kalau dikatakan, oh kudrah yang pertama menghidupkanku hari ini, terus kudrah satunya lagi ngapain? Nganggur kudrahnya. Enggak. Jadi ini nafyul kam al-muttasil fis sifati, meniadakan berbilangnya sifat di dalam zat Allah. Yang kedua, nafyul kam al-munfasil fis sifati. Artinya apa? Di sini tidak boleh seseorang meyakini bahwasanya Allah itu maha kuasa, akan tapi setelah itu mengatakan bahwasanya ada orang lain tapi dia bukan Tuhan, tapi dia punya kuasa kayak Tuhan lah. Jadi meyakini ada kudrah yang seperti kudrahnya Allah pada selain Allah, di luar kuasa Allah, maka ini belum dikatakan beriman dengan sesungguhnya.